Berikutnya sambutan Dewan Kehormatan oleh Bapak Rahmat Hidayat atau biasa kita sapa Bang Baron. Kepada Abang Dadi persilakan dengan terima kasih. Terima kasih kepada abang-abang semua yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan berkah rezeki yang berlimpah. Kemudian tidak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah, sampai saat ini saya hitung sudah 1 tahun 8 bulan perjuangan IPR yang dulunya sempat terseok-seok, ya. Kita sempat mengalami yang namanya ketidakpercayaan satu sama lain. Kita pernah mengalami perjuangan yang benar-benar pahit, tapi alhamdulillah saat ini dan kemarin deklarasi kita sudah membuktikan bahwasanya seluruh insan pers yang bergerak di bidang jurnalis tidak ada yang katanya bodrek. Nah itu saya masih terngiang ya, di telinga saya itu bodrek. Saya pernah menyampaikan ke beberapa mungkin dinas, kemudian kepada pemimpin kita dulu, Ibu Ade Munawaroh, saya minta tolong agar bahasanya direvisi, ya. Oknum wartawan bodrek, atau tolong yang saya minta itu pada saat itu tolong klarifikasi dan memohon maaf. Tapi dua permintaan saya ini tidak mau diakomodir oleh beliau. Oke, tidak ada masalah. Pada saat pandemi kemarin itu beberapa abang-abang kita melakukan gerakan, ya, gerakan yang sifatnya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang logonya Tegar Beriman, kan begitu. Nah, tapi dalam hal ini tidak juga direspon. Maka sampai terjadi pada saat itu terjadi baku hantam yang tidak kita inginkan, yang menyebabkan salah satu korban, ya, pada saat itu. Ini saya sejarah kilas balik IPR ini apa sih sebenarnya, ya, buat kawan-kawan mungkin yang sudah tahu, yang sudah ikut berjuang, dan yang memang sama sekali baru bergabung. Nah, kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, di situ terjadilah perdamaian, ya, perdamaian antara si A dan si B, antara korban dan pelaku. Nah, kemudian ya sudah, setelah itu kita anggap permasalahan ini pun belum selesai terkait masalah bodreknya itu, karena boleh dibuka dalam undang-undang pers, bahkan dari kode etik jurnalis itu tidak ada bahasa bodrek, kan gitu, tidak ada. Kalau ada bahasa bodrek, ya mungkin pabrik bodrek juga marah sama kita. Nah, jadi cukup pahit perjuangan dari IPR, bukan main-main, cukup pahit. Alhamdulillah, dari berangkatnya kami dari kepahitan itu
sampai saat ini terbentuk dan alhamdulillah semakin besar. Mungkin dari beberapa elemen saat ini sudah terbentuk ya, dari berbagai wilayah ya Pak, sudah terbentuk. Saya berharap kepada abang-abangku semua yang bernaung di Aliansi Insan Pers Bogor Raya ya, dalam refleksi ini, yang pertama, tolonglah jaga etika dan attitude kita sebagai jurnalis. Kenapa? Jurnalis itu memiliki intelektual, jurnalis itu memiliki wawasan, jurnalis itu bukan katanya, tapi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian berdasarkan pasal 3 Kode Etik Jurnalis, kita ini harus menguji kebenaran daripada temuan yang kita dapatkan. Artinya ketika abang-abangku memiliki informasi ataupun temuan ya, jangan langsung bulat-bulat abang telan. Tolong difilter dulu, tolong diklarifikasi dulu, tolong dikonfirmasi dulu. Tunjukkanlah IPR ini memiliki integritas. Tolong, saya minta satu, memiliki integritas. Semua wartawan bisa mencari-cari kesalahan, tetapi bagaimana dari kesalahan itu kita bagaimana untuk memberikan pemahaman, memberikan solusi ya yang terbaik gitu, supaya ada perubahan. Bagaimana Kabupaten Bogor ini bisa menjadi cita-cita kita menjadi Kabupaten Bogor termaju ya. Momentum barangkali Pak Iwan untuk supaya apa sih yang sudah kami kerjakan selama tidak kurang dari besok itu sudah 1 tahun barangkali pemerintah daerah bermitra dengan kita, sehingga barangkali masih banyak hal-hal yang memang sangat perlu dibenahi oleh pemerintah daerah dari berbagai sektor, bukan dari satu sektor saja. Dari sisi sosial, politik, budaya, sebagainya, masih banyak memang kekurangan yang harus pemerintah daerah itu benahi, terutama dari sektor pelayanan. Masih banyak juga yang melaporkan kepada kita, terkadang masih banyak hambatan dikarenakan barangkali satu dan lain hal, sehingga itu juga menjadi barangkali PR buat pemerintah daerah untuk bagaimana, karena pemerintah daerah itu hadir sebagai pelayan, sehingga apapun bentuknya bagaimana sekarang ini dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang global yang begitu cepat. Ketua Dewan Pembina, ini Pak Andri juga sahabat saya. Yang terhormat, yang terakhir menyampaikan Ketua Kehormatan ya, Pak Baron juga ini saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi hari ini, belum pernah ketemu sebelumnya, serta seluruh pengurus dan jajaran IPR yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, sebelumnya saya sampaikan Pak Kepala Dinas dan unsur pimpinan tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Tetapi beliau menitipkan salam semoga acara ini tetap hikmat dan tetap semangat, seraya menugaskan saya untuk mewakili. Belum terlambat saya kira saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2022 bagi yang merayakannya. Dan selamat menjelang tahun baru juga ini, hari kerja yang terakhir di tahun 2022. Jadi juga saya mengucapkan selamat menjelang tahun baru 2023 buat kita semua. Semoga 2023 semuanya kita semua berada dalam keadaan lebih baik dari tahun 2000. Amin ya rabbal alamin.
Izin Pak Satir, saya sebenarnya tidak membawa paparan Pak. Hanya bermodal tadi mungkin dari kutipan-kutipan atau yang disampaikan oleh Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan, mungkin saya sedikit mengulaslah sedikit ini ya. Pak Ketua Umum beserta jajaran LPDR kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor menghargai dan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Refleksi akhir tahun 2022 ini, refleksi itu mungkin sebenarnya adalah evaluasi gitu ya, evaluasi. Apalagi dalam acara juga ada santunan anak yatim ya, insya Allah ya. Insya Allah. Semoga semua ini menjadi amal baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya tentu tetap memandang bahwa pers adalah mitra kita. Di situ ada fungsi sosial kontrol, fungsi pendidikan, edukasi, hiburan, dan juga lembaga ekonomi sebetulnya. Menarik apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Wanbin, Pak Dewan Pembina, Pak Menteri. Kami akui, kami hargai masukannya Pak terkait dengan masih belum atau masih ada bolong-bolong atau masih ada celah-celah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat yang mungkin perlu kita optimalkan lagi. Kemudian juga di tahun politik di tahun depan juga insya Allah Pak, kami secara normatif memang harus netral. Tapi kalau di belakang itu ada yang bermain, itu urusan masing-masing gitu Pak. Urusan masing-masing Pak. Tapi pada prinsipnya kita netral. Artinya tidak bisa kita awasi satu persatu ASN ini untuk menjaga netralitas mereka gitu ya. Tapi di himbau dan aturan itu sudah ada bahwa kita memang harus netral, tidak boleh berpihak ya. Sekali lagi apresiasi buat rekan-rekan IPPR, apresiasi atas kegiatan ini. Semoga tahun 2023 kita bisa lebih sinergi lagi. Demikian, mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas inayah, petunjuk dan juga waktunya yang diberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka refleksi akhir tahun dengan tema Mari Berjuang dan Membangun Kabupaten Bogor Lebih Maju Lagi. Berikan aplaus kepada teman-teman semuanya agar Bogor lebih maju lagi. Namun sebelum saya teruskan penyampaian saya, izinkan dan perkenankan kepada seluruh yang hadir, wabil khusus yang mewakili Kadis Kominfo, Bapak Kabid Iwan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya telah bersama kita. Salam santun, salam hormat, dan juga kepada Ibu Dina dan Ibu Mega yang alhamdulillah hari ini telah berkenan pilih Pak Kabid dan juga mewakili Pak Kadis yang mungkin sedang sibuk di akhir-akhir tahun. Kasih apresiasi kepada jajaran pemerintah di kita, Dewan Kehormatan Bapak Rahmat Lubis alias Bung Baron atau yang disingkat dengan AA Ayon Bunsal. Bunsal itu Gunung Salak Taiwan. Lalu kepada seluruh jajaran Pak Advokat kita Bang Richard Purba, lalu ada di sini Pak Toto selaku tim hukum kita dan juga selaku yang merangkap sekretaris membawakan
acara hari ini, karena memang acara kita hari ini sebetulnya tidak formal, namun tidak mengurangi dan juga inti daripada pertemuan kita hari ini, yaitu merefleksi sesuatu yang memang harus kita sampaikan secara umum di akhir perjalanan tahun 2022. Keluarga besar Aliansi Insan Pers Bogoraya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan salam saya kepada saudara-saudara, sadulur, sekeluarga yang memang hari ini hadir maupun yang belum sempat hadir, bahwa saya selaku diberikan kepercayaan dalam mengurus sebuah pengurus harian yang tentunya ini memiliki tanggung jawab moral, baik secara de facto maupun de jure pastinya, agar seluruh teman yang berjuang, yang berkarya, yang membangun dengan sebuah fungsinya juga tupoksinya bisa berjalan sesuai dengan rel dan harapan kita bersama. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, mungkin kalau tidak salah Pak Kabir dan juga Dewan Pembina, sedikit tadi mungkin ada semacam sambut informasi tentang gedung Geraha, yang lalu juga dengan ada SKW, yang lalu juga tadi ada hal-hal yang memang ini mengandung sesuatu yang memang ini menjadi profesi kita, yaitu etik pastinya. Karena biar bagaimanapun kita tahu bahwa kekuatan lahirnya pasca reformasi Undang-Undang 4099 ini sebetulnya masih balita juga dibandingkan negara-negara yang memang sudah melahirkan demokratisasinya luar biasa. Artinya ketika demokratisasi ini telah dibuka, sebetulnya kita masih bayi prematur perjalanan 4099 itu, Pak. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kebebasan kita itu kalau kita tarik di zaman Orde Baru memang tidak bisa disamakan dengan zaman reformasi, itu jauh sekali. Mungkin adik-adik kita masih yang di bawah yang mungkin yang belum mengenal masa-masa Orde Baru, artinya perlu saya sampaikan secara umum kepada jati diri kita untuk lebih boleh dibilang lebih menjaga etiknya saja, karena biar bagaimanapun dengan adanya undang-undang ini sebetulnya kita di samping ada sebuah kehormatan tersendiri oleh negara, namun di sisi lain juga justru ini menjadi bumerang buat diri kita, yang mana kebebasan ini bisa saja artinya disalahkan oleh oknum yang memang sifatnya tadi memberikan pemberitaan itu terlalu tendensius atau apalah istilahnya yang memang itu mungkin secara etik atau secara moral ini kurang elegan. Nah, untuk menuju ke sana, Undang-Undang 4099 ini menjadi sebuah undang-undang yang dewasa, tentunya itu berproses, Pak Iwan. Pastinya berproses. Karena biar bagaimanapun, saya tadi bilang, undang-undang ini masih bayi prematur. Bahkan sekarang lagi sudah ada yang namanya sedang berjuang untuk boleh dibilang mengkomparasi ya lahirnya undang-undang yang kemarin heboh. Mungkin di sini nanti efeknya bisa kita rasakan juga. Undang itu betul-betul efektif dan berjalan, atau itu hanya sebatas undang-undang yang memang pada akhirnya ternyata undang-undang tersebut mandul, kan gitu. Karena memang tidak bisa dijadikan sebuah acuan bersama, karena biar bagaimanapun yang kita dengar senior-senior kita yang berjuang di sana telah mengkomparasi atau telah menyuarakan, namun tidak ada yang didengar. Ya banyaklah pasal-pasal itu yang sering kita baca juga. Namun di sisi lain kita bicara tentang di Kabupaten Bogor, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, yang hari ini boleh dibilang kita merefleksi perjalanan IPBR sebetulnya. Kita tidak mengkoreksi siapapun, namun kita merefleksi apa yang menjadi perjalanan kami selama kurang lebih 1,8 bulan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui dan akan saya sampaikan, kita hari ini baru bisa melahirkan akte notaris dengan di situ ada AHU
bla bla bla, di kalender juga ada. Dan juga tadi insya Allah di Januari kita akan mengusulkan atau menyampaikan apa yang memang menjadi kemitraan kita di Kesbangpol. Nanti kita akan tembuskan juga di seluruh jajaran yang memang akan bersinergi, dan tentunya ini sangat berkepentingan pastinya IPB kepada lembaga-lembaga yang lain, agar lembaga kami ini juga menjadi sebuah lembaga yang legitimit dan juga mendapatkan sebuah boleh dibilang support secara umum, yang mana kami artinya bayi yang baru lahir tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan lembaga-lembaga yang sudah mungkin yang berkarat kan gitu, yang sudah lama, khususnya PWI lah itu, karena dia lahir tahun 1946, dengan kita yang baru lahir yang mendeklarasikan di tahun 2021, lalu ahok kita di 2022 baru bisa kita tebus kan gitu. Ini terus terang aja perjalanan kita, refleksinya gitu. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sadulur yang tergabung di Aliansi Sanpes Bogor Raya, tolong sampaikan kepada rekan-rekan kita juga yang tidak hadir atau yang belum sempat hadir nama tersebut. Artinya kita pernah ada sebuah catatan ya, kita sebutlah tadi seorang pemimpin yang ketika itu sudah menjabat, lalu ada sebuah ucapan yang tidak elegan kalau kita anggap. Lalu di situ kita mengikuti perjalanan itu sampai lahirnya nama tersebut, sehingga lahirnya Aliansi Sanpes Bogor Raya ini tidak mungkin sama pastinya dengan komponen yang lain. Artinya kita punya jas merah secara yang memang pasti akan diingat terus setiap tahunnya. Artinya ya samalah seperti lembaga-lembaga yang memang lahir tumbuh, atau yang boleh dibilang kalau zaman reformasi itu ada yang namanya kuda tuli, ya kan, peristiwa-peristiwa yang memang itu juga berdarah atau seperti apa itulah. Artinya kita harus bangga gitu dengan ada jas merah ini. Mungkin di situ pemerintah nanti juga akan bisa menilai atau melihat perjalanan IPB seperti apa. Apakah perlu yang namanya mendapatkan sebuah apresiasi yang pada umumnya dianggap layak lembaga kita, atau sebaliknya, artinya waktulah yang dia akan menjawab semuanya itu. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian, tadi perjalanan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid yang mewakili Kadis itu semua berpulang kepada diri kita masing-masing, bahwa keprofesionalan kita itu, atau boleh dibilang manajemen lembaga IPBR yang sekarang hari ini kita sama-sama saksikan, bisa diberikan sebuah nilai plus atau sebaliknya waktu. Saya rasa akan menjawab semua itu, karena biar bagaimanapun kita pasti memiliki kekurangan, dan pasti kita akan membenahi sedikit demi sedikit, sehingga apa yang memang menjadi harapan dan juga apa yang menjadi cita-cita bersama, bahwa Aliansi Sanpes Bogor Raya yang mengakomodir segitu banyaknya teman-teman yang bergabung di dalamnya, yaitu para jurnalis dan juga para media-media yang memang tentunya memberikan sebuah support, itu akan kita jaga baik-baik. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, sedikit sebelum saya tutup, tentunya hari ini saya ucapkan banyak terima kasih telah terwakili dari Dinas Kominfo. Walaupun kami mengundang ada 5 lembaga di samping Kadis Kominfo. Yang pertama Kominfo, lalu yang kedua Kesbangpol, dan yang ketiga dari Dewan Pers, DPRD, lalu ada KPU dan juga Bawaslu. Artinya yang hadir hari ini hanya dari Dinas Kominfo, dan 4 yang tidak hadir tanpa memberikan sesuatu, padahal kita sudah kontak sebetulnya jauh-jauh hari, 2-3 hari yang lalu. Dia bilang oke, kalau dia tidak datang ya mengutus wakilannya. Namun hingga saat ini mungkin sibuk entah apa, ya nanti kita proseskan itu, dan sedikitlah ada pemberitaan. Yang pastinya IPBR memiliki kepentingan dan memiliki sebuah tujuan yang sama-sama ingin membangun Kabupaten Bogor, dan juga yang pasti IPBR tetap konsisten. Artinya
Dia memang independen, tidak memihak, apalagi nanti di tahun depan ada yang namanya tahun politik di 2023. Kita tetap pada dirinya Pak Kabid. Kita tidak berafiliasi dengan apapun yang berbau-bau politik. Kita tetap disinilah benteng atau marwah insan pers diuji seberapa kuat godaan atau ujian insan pers. Kalau dia ingin berkecimpung di politik, tanggalkan dulu atau minta cuti, itu silakan gitu. Jadi jangan ngaku pers lalu jadi tim sukses besoknya gitu. Ini bahaya, ini mencemarkan atau mencederai Pak Kabid. Karena yang setahu kami, kita juga memiliki hak konstitusional untuk menjadi apapun di negara ini, untuk meraih apapun di republik ini gitu. Karena kita sama-sama anak bangsa gitu, yang memiliki hak yang sama, yang memiliki kedudukan sama. Tinggal bagaimana caranya kan gitu. Nah, jadi kepada teman-teman, ingat, saya hanya berpesan bahwa ketika kita ingin menjadi tim sukses atau berkecimpung di partai politik, segera umumkan di ruang publik bahwa saya cuti sementara di dalam tahun politik sampai hal tersebut kita bisa menjadi wartawan kembali. Jangan sampai nanti ini ternoda ini teman-teman. Ini sebuah informasi yang harus sama-sama kita dengar. Jangan kita tadi jadi orang ambigu. Di sisi lain karena kita jadi tim sukses, di sisi lain kita jadi wartawan. Ini nggak sejalan dengan marwah wartawan itu sendiri, dengan marwah pers itu sendiri. Jadi saya berharap sekali lagi sebelum saya tutup kepada teman-teman, mohon ini diingat menjadi sebuah perjuangan bersama dan menjadi sebuah simbol bersama bahwa pers adalah lembaga yang independensi, tidak ada campur tangan yang lain kecuali membuahkan tulis yang harus kita jadikan sebuah kekuatan bersama. Dan sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan salam dia Pak Iwan, biasa itu. Kepada teman-teman, sebelum saya tutup, ketika saya menyampaikan salam pers, jawabannya sudah tahu ya, hidup pers. Ibu-ibu yang di sini, tulis salam pers, salam pers. Ya, sebelum saya tutup, tentunya saya ingin menggelorakan semangat kita bersama bahwa kita mempunyai sebuah yel-yel atau moto, salam pers, salam pers, salam pers, merdeka. Akhirul kalam, sebelum saya tutup, terakhir saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Tak ada gading yang tak terletak, tak ada manusia yang sempurna. Pasti yang salah dan hilaf dari saya pribadi, yang benar dari Sang Maha Kuasa yang menciptakan kita semua, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.